Kematian misterius di Jura, gadis bergaun putih yang menghantui persimpangan. Pegunungan Jura, dengan puncak-puncaknya yang menjulang, hutan lebat, dan jalan-jalan berliku, telah lama menjadi tempat penuh misteri. Di lanskap yang terpencil dan terjal ini, yang sering diselimuti kabut sepanjang tahun, terdapat sebuah persimpangan jalan yang terlihat biasa bagi pelancong yang tidak tahu, namun menghantui bagi penduduk setempat. Disinilah cerita tentang Lac de la Ferme dimulai, sebuah kisah tragis dan menyeramkan yang masih membuat bulu kuduk merinding bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Dahulu kala, di sebuah rumah petani yang sederhana yang terletak jauh di dalam pegunungan Jura, tinggal seorang gadis muda bernama Amélie bersama keluarganya. Dia adalah cahaya dalam rumah tangga mereka. Seorang jiwa yang cantik dan lembut dengan mata gelap yang seolah menyimpan rahasia-rahasia gunung itu sendiri. Ayah Amélie adalah seorang petani, kuat dan tabah, sementara ibunya seorang wanita yang pendiam, menghabiskan hari-harinya di dekat perapian dan merawat kebun. Kehidupan mereka sederhana, namun damai. Rumah keluarga mereka terletak di ujung desa La Ferme. Sebuah tempat yang begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat di peta, satu-satunya yang membuatnya terkenal adalah persimpangan jalan kuno yang terletak di dekatnya. Persimpangan ini, di kaki sebuah salib batu yang sudah usang, hanya dikenal oleh para tetua desa. Mereka akan berbisik bahwa tempat itu penuh dengan kejadian aneh. Sebuah tempat di mana waktu dan takdir saling berhubungan. Suatu malam yang dingin di musim gugur, saat matahari tenggelam di balik puncak-puncak gunung, Amélie pergi dari rumah untuk mengambil air dari aliran sungai yang terdekat. Itu adalah tugas sederhana, yang sudah sering dilakukannya, tetapi malam itu, dia tidak pernah kembali. Keluarganya menunggu berjam-jam. Ketika malam semakin gelap dan Amélie masih belum pulang, ayahnya berangkat mencarinya, memanggil namanya ke dalam kabut tebal yang sudah meliputi pegunungan. Penduduk desa juga ikut mencari, namun usaha mereka sia-sia. Satu-satunya yang mereka temukan adalah sebuah teriakan jauh yang dibawa angin, tetapi itu begitu singkat dan aneh. Hingga mereka tidak yakin apakah itu nyata. Hari-hari berlalu, pencarian terus dilakukan, tetapi Amélie tetap menghilang. Penduduk desa mulai takut akan yang terburuk, bahwa sesuatu yang supernatural telah mengambilnya. Beberapa orang berkata bahwa itu adalah serigala, yang lain mengatakan perampok. Tetapi banyak yang mulai berbisik tentang kekuatan gelap yang lebih kuno. Mungkin persimpangan jalan itu, yang sudah dikutuk selama berabad-abad, telah menelan satu korban lagi. Akhirnya, hampir 2 minggu setelah dia menghilang, jenazah Amélie ditemukan di sebuah lapangan dekat persimpangan jalan. Dia tergeletak tak bernyawa di atas tanah lembut. Rambutnya tersebar di sekitarnya seperti halo gelap, gaun putihnya robek dan ternoda. Wajahnya, meskipun tampak tenang, membeku dengan ekspresi teror. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang telah membuatnya mati. Tidak ada tanda-tanda perjuangan, tidak ada luka, tidak ada yang bisa menjelaskan kengerian yang menyebabkan kematiannya. Hal yang paling membingungkan penyelidik adalah salib yang berdiri tegak di tengah persimpangan jalan. Dikatakan bahwa salib itu sangat kuno, batunya terkikis oleh berabad-abad badai dan waktu. Beberapa orang percaya bahwa salib itu adalah tempat perlindungan, sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah saluran antara dunia orang hidup dan dunia roh. Jenazah Amélie dimakamkan, tetapi kematiannya tetap menyelimuti desa dengan misteri, dan desa La Ferme tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, persimpangan jalan itu menjadi tempat yang menakutkan. Meskipun penduduk desa berusaha untuk melanjutkan hidup, mereka tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan dari tempat peristirahatan terakhir Amélie. Dan, perlahan-lahan, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada awalnya, hanya desas-desus, kisah yang diteruskan di antara para tetua dan anak-anak. Orang-orang berbicara tentang mendengar langkah kaki samar di kabut pada malam hari. Atau melihat sosok pucat melayang melalui kabut, sosok berpakaian putih, dengan rambut panjang yang seolah bersinar di bawah cahaya bulan. Penampakan itu singkat, hanya sekilas. Sebuah kehadiran yang tidak nyaman di sudut pandang seseorang, tetapi cukup untuk mengganggu orang yang paling pemberani sekalipun. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita itu semakin sering terdengar. Dikatakan bahwa roh Amélie belum menemukan kedamaian. Jiwanya, yang terperangkap dalam ruang antara hidup dan mati, terikat pada persimpangan jalan itu. Selamanya mencari kebenaran di balik kematiannya. Tangisan kesedihannya bisa didengar di angin, memanggil untuk pertolongan,
tetapi tak seorang pun bisa menjawabnya. Suatu malam musim dingin, seorang pedagang yang sedang bepergian melalui Jura melihatnya sendiri. Dia telah mendirikan kemah di dekat persimpangan, menyalakan api kecil ketika salju mulai turun. Saat api berkobar di udara dingin, dia mengira melihat sosok yang bergerak mendekat melalui pepohonan. Awalnya, dia mengira itu adalah seorang pelancong yang tersesat di tengah badai. Tetapi saat sosok itu semakin dekat, dia terdiam ketakutan. Seorang wanita muda, berpakaian putih compang camping, berdiri di depannya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar tanpa berkedip. Namun tidak ada kehangatan di tatapannya. Dia seolah melayang di atas tanah, kakinya tidak pernah menyentuh salju. Dia membuka mulutnya, tetapi pedagang itu tidak bisa mendengar kata-kata apapun. Hanya sebuah desahan lembut dan penuh duka yang membuat darahnya membeku. Dengan sebuah desahan, pria itu berbalik dan melarikan diri, tidak pernah menoleh lagi, meninggalkan barang-barangnya. Ketika dia kembali ke desa dan menceritakan kisahnya, tak ada yang terkejut. Semua orang tahu bahwa persimpangan itu dikutuk. Mereka hanya mengangguk, setuju dalam diam dengan kata-kata pedagang itu. Karena mereka pun telah melihatnya. Tahun berganti dekade, dan legenda tentang hantu Amélie semakin mengakar dalam cerita rakyat La Ferme. Persimpangan jalan itu, kini dikenal sebagai La Cour de la Ferme, telah menjadi tempat yang tidak berani dilalui orang setelah gelap. Dan salib batu kuno itu, yang terkikis oleh badai dan waktu, berdiri sebagai pengingat kelam dari tragedi tersebut. Beberapa penduduk desa mulai percaya bahwa salib itu sendiri adalah saluran menuju dunia roh. Sebuah tempat di mana batas antara hidup dan mati begitu tipis. Dikatakan bahwa jika kamu berdiri cukup lama di persimpangan itu, kamu akan merasakan rasa dingin merayap di tulangmu. Sebuah kehadiran yang hanya dapat terasa di ujung pandanganmu. Dan jika kamu berani mengucapkan nama gadis itu, kabut akan berputar di sekitarmu, dan kamu akan mendengar bisikan lembut. Seolah-olah dia memanggilmu untuk bergabung dengannya. Beberapa orang mencoba mencari kebenaran di balik kematiannya, percaya bahwa jika mereka dapat mengungkap penyebab penderitaannya, roh Amélie akan dibebaskan. Tetapi setiap upaya berakhir dengan kegagalan. Beberapa mengatakan dia menjadi korban kekasih yang kejam. Yang lain mengatakan dia telah dikorbankan kepada dewa kuno dari gunung. Ada bisikan yang menyatakan bahwa salib itu sendiri telah diletakkan di sana untuk menjaga roh-roh agar tidak datang. Tetapi kematian gadis itu telah menghancurkan kekuatannya, melepaskan sesuatu yang jauh lebih gelap. Legenda hantu Amélie masih bertahan hingga hari ini. Para pelancong masih berbicara tentang persimpangan itu, dan meskipun sedikit yang akan mengakuinya, banyak yang masih mendengar bisikan di malam hari ketika kabut datang tebal dan berat. Beberapa mengatakan bahwa jika kamu mengunjungi persimpangan itu tengah malam, kamu mungkin akan melihat gadis itu, gaun putihnya berkibar tertiup angin saat dia berjalan mencari jawaban. Dan beberapa orang percaya bahwa suatu hari, jiwanya akan menemukan kedamaian ketika misteri kematiannya terungkap. Atau ketika seseorang yang cukup berani memberikan doa atau persembahan di dasar La Cour de la Ferme. Hingga saat itu, roh Amélie akan terus menghantui persimpangan jalan, selamanya tersesat. Selamanya mencari, sosok pucatnya melayang melalui kabut, tak pernah beristirahat. Pegunungan Jura adalah tanah yang indah, tetapi juga penuh bayangan. Dalam kesunyian yang mencekam di persimpangan jalan itu, salib batu itu berdiri sebagai sebuah memorial dan peringatan, simbol dari misteri yang belum terpecahkan. Bagi mereka yang cukup berani, atau bodoh, untuk mencari kebenaran, pertanyaannya tetap, apakah roh Amélie hanya tersesat, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu untuk ditemukan? Hanya waktu yang akan memberitahu, tetapi legenda La Cour de la Ferme tetap hidup, dibawa oleh bisikan mereka yang masih berjalan di jalan kabut di Jura.